Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dan wa nasara 'abdahu wa 'abdahu wa jalla al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyaman ahya bihi بعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah sepatutnya bagi kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim mukmin, untuk tidak luputnya, tidak bosannya kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita nikmat yang tiada henti. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali, berkumpul kembali, beribadah kembali bersama-sama atas izin Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung ini, di tempat yang membawa berkah ini. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ketika di bulan Ramadan mengharapkan bertemu dengan hari raya, tapi apa kenyataannya? Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memanggilnya. Jadi kita di sini adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kita masih disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipercayakan umum. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Kita yang banyak dosa, kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat di hari yang bahagia ini. Alhamdulillah. Dan inilah adalah sebuah perkumpulan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah taman-taman surga. Ketika kita berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di lingkungan kita ini adalah termasuk taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei umat manusia, jika kalian berjalan dan melihat taman surga, maka ikutlah ke dalam. Apa yang dimaksud dengan surga? Bang Haridul Jannah ya Rasulullah.
Apa itu taman surga? Tanya sahabat. Rasulullah SAW menjawab, hillatul dzikr adalah kumpulan orang-orang yang berzikir, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu yang termasuk yang disebutkan taman surga. Kedua kalinya, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Siapa beliau? Sayyidis Sadat wa qudwatil qadar wa amalil ummah. Mungkin tanpa adanya beliau kita, bumi, langit dan seluruh isinya, makhluk-makhluk tidak akan ada. Karena sejatinya kita diciptakan dari Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, khalaqtuka min nur wa khalaqtul afla min nur. Ya Muhammad, aku menciptakan kamu dari cahayaku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan menciptakan segala sesuatu dengan cahayamu, dengan nurmu. Jadi bisa kita bayangkan saat ini di arah Rasulullah SAW, kita tidak akan dapat duduk, tidak akan dapat nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita berselawat bersama-sama. Kita ajarkan selawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa ada hal yang sangat indah ketika selesai Ramadan ditunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu hal yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya sampai kita pada saat itu, pada saat waktu yang dijanjikan itu, kita dianjurkan untuk bertakbir. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya takbir itu tidak dikumandangkan kecuali sesuatu yang ditakbirkan itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang mulia. Makanya di dalam agama Islam sholat adalah yang utama, maka sholat diawali dengan takbir. Ketika kita berjihad melawan diri sendiri, melawan nafsu, ketika seseorang berjihad maka didahulukan dengan takbir Allahu Akbar. Dan hari itu adalah hari ini di mana seperti yang dikatakan tadi bahwa satu hari ini sama dengan satu bulan kita berpuasa di Ramadan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang berada dalam kesunyian, ketika hati kita sedang sepi, ketika hati kita sedang sedih, karena masih ada wajah orang-orang yang tersayang, masih ada bayangan-bayangan seseorang, entah itu kakek kita, keluarga kita, kedua orang tua kita yang tidak sedang bersama kita sekarang, maka bertakbirlah Allahu Akbar. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki masalah, bagi yang memiliki kesulitan hidup, maka bertakbirlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatimu, maka masalah akan terasa kecil. Bagi yang dicabut sebagian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berdoa belum dijawabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Sayang. Allah pasti menjawab doa kita. Tapi apa yang Allah inginkan? Allah rindu pada kita. Rindu ya Allah dengan tangis kita, dengan doa kita. Makanya ketika orang yang non-muslim berdoa, didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan secepatnya. Saya tidak suka dengan yang berdoa. Tetapi jika kita
khususnya orang-orang yang beriman, orang Islam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dulu dikabulkannya. Aku rindu kepada hambaku, aku rindu dengan air matanya hambaku, aku rindu mendengar ijtihad setelah dari hambaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka ketika kita berdoa setahun 2 tahun belum dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah berfirman, "Ud'uuni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya." Pasti Allah akan kabulkan doa kita selama doa kita itu baik. Dan bagi kita semua yang masih memiliki ibu dan ayah selama beliau masih hidup, bahagiakan dia. Jangan kita mengecewakan hati dia. Jika kita tidak bisa membanggakan juga orang tua kita, tidaknya jangan kita sedih dia. Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak salah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memang tidak bisa melihat Allah, tapi aku ingin tahu bagaimana Allah tersenyum kepadaku." Rasulullah menjawab, "Jika kamu ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah kedua orang kamu bahagia." Nasib kita tergantung cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Jika kita memperlakukannya gayanya seorang raja, maka rezeki kita pun, hidup kita pun akan tenang. Allah sangat melihat kedua orang tua. Wa qadara alla ta'budu illa iyyah. Subhanallah, Allah jangan kepada Allah. Wa bil walidayni ihsan. Yang pertama disebut adalah Allah, dan yang kedua yang disebut adalah kedua orang tua kita. Saking mulianya kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang ketika kita melakukan dosa tersebut di dunia, tapi kita mendapat balasan yang akhirat. Jika seorang pemabuk mabuk-mabukan di dunia, mungkin dia bisa hidup tenang karena azabnya dipending dia, karena azabnya itu ditunda dulu, entar di akhirat dia dibalas. Ada orang-orang penzina tapi hidupnya masih tenang, hidupnya masih bisa bahagia karena azabnya ditunda sampai akhirat. Orang-orang berjudi tenang karena azabnya ditunda sampai akhirat. Akan tetapi ada satu kesalahan, ada satu dosa yang ketika kita melakukan dosa tersebut di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia kita dapat azab, di akhirat pun kita dapat siksa. Apa? Bagaimana besar kesalahan tersebut yang kita perbuat hingga kita mendapatkan azab di dunia? Jadi adalah menyakiti hati kedua orang tua kita. Bagaimana tidak? Sikit inak, sikit amat, 4 anak itu, 5 baru sekolah yang baru bahagia. Akan tetapi belum tentu yang itu bisa membahagiakan orang tuanya itu. Maka dari itu sebelum terlambat, sebelum adanya penyesalan, pada kesempatan kali ini, marilah kita saling minta maaf kepada kedua orang tua kita, khususnya jika ada kesalahan yang kita perbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat tarawih, sholat Idul Fitri, ada satu pembelajaran lagi yang mesti kita harus ketahui.
bahwasanya saling memaafkan antara umat muslim mukmin itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita tahajud, percuma amal kita banyak, tapi kita masih ada dendam sama muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah Rasulullah, tidak masuk surga bagi siapa? Bagi orang-orang yang memutuskan tadi silaturahmi. Hadis ini adalah hadis Sahih Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim yang membuktikan bahwa hadis ini derajatnya tinggi. Maka dari itu apa salahnya kita saling memaafkan? Ketika kita minta maaf kepada sesama muslim, meminta maaf bukannya merendahkan diri kita, meminta maaf bukannya mengurangi harga diri kita, tapi sesungguhnya ketika kita meminta maaf, saling memaafkan, maka itulah derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma saling rasa, percuma kita ghibah, itu hanya akan dapatnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita negosiasi bersama orang yang kita ghibahkan. Kita menghibahkan orang tersebut, dosa orang itu kepada kita dan pahala kita kepada orang tersebut, maka besar dampaknya. Dan tidak akan diterima salah seseorang jika masih ada masalah antara hati dan nas. Maka dari kesempatan yang bagus, yang baik kali ini, marilah kita saling memaafkan. Jika ada salah dan dosa, maka sungguh itu adalah dosa berat yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jazakallahu wa iyyakum minal 'alimin wal fadhilin wal maqbulin wa rafa'ana wa iyyakum fi zumratil salihin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدين ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى مولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين بالصعب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وفي الدنيا والآخرة وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في سكرات الموت وزيادة منا وعافية الإنسان. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى لسان سيدنا محمد في الأجساد وعلى روح سيدنا محمد في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحرمنا بجنة معصيتك يا الله. اللهم احفظنا بجنة معصيتك وارزقنا لجنة طاعتك. اللهم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم احيي قلوبنا بالايمان والتوحيد والمعرفة. يا الله لا اله الا انت سبحانك بك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.